Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Cek. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di kajian pekan Tarbiyah Rupiah PTKP KMR. Alhamdulillah para jamaah yang hadir secara offline maupun online membersamai kami, pembina kami Dr. Heru SPPTKP Hafizahullah Ta'ala dan murabi kami yang nanti akan memberikan materi Tazkiyatun Nufus Romo Yai di Syamsul Ma'arif. Sehat Ustaz. Nanti kita akan membahas tentang ngaji tentang Kitabul Hikam, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Athaillah As-Sakandari dengan judul Ijtihad fi ma'dunat wa tafdil fi ma tulib minka dalila 'alal mumkin mubasir minka. Kesungguhanmu mengejar apa yang telah Allah jamin untukmu dan kelalaianmu meninggalkan apa yang telah Dia tuntut darimu merupakan bukti lengkapnya basirah darimu. Oke, baik. Selanjutnya mari kita simak sekalian paparan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syamsul Ma'arif. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya yang hadir secara offline ataupun online, marilah kita berdoa kepada Allah pada waktu yang sempit dan singkat ini. Dengan kajian kita ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman sekaligus mendorong kita untuk melakukan peningkatan keimanan dan memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita, yang dengannya kelak kita semuanya akan berharap diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita akan mencoba membahas, mendalami dan mengambil hikmah dari apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Ini adalah hikmah yang kelima, karena memang kajian kita pada sore hari ini adalah kajian tentang tazkiyah. Ijtihaduka fi ma'dumina laka wa taqsiruka fi ma'tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar apa-apa yang telah Allah jamin untukmu dan kelalaianmu meninggalkan apa-apa yang telah Dia tuntut darimu merupakan bukti lenyapnya basirahmu. Kita akan dalami ini. Sebelum kita menyelam pada apa yang dikandung oleh hikmah yang kelima ini, kita akan coba pahami dulu 3 kata kunci di dalam hikmah yang kelima. Yang pertama ada ijtihad, kesungguhan yang dibuktikan dengan pengorbanan. Taksir, pengabaian yang disertai dengan kesengajaan.
Sedangkan basirah itu adalah fitrah, kemampuan asasi basic mendeteksi atau merasakan kebaikan. Jadi di dalam hikmah yang kelima itu Syekh Athaillah menjelaskan bahwa kesungguhan seseorang, keseriusannya dengan mengorbankan apa yang ia punya, dengan memberikan apa yang sudah melekat pada dirinya berupa waktu, berupa kesempatan, berupa harta untuk mengejar apa-apa yang sesungguhnya Allah telah jamin untuknya, dan pada saat yang sama dia lalai meninggalkan dengan sengaja apa-apa yang telah Allah tuntut darinya, itu merupakan bukti lenyapnya basirah darinya. Nah, nanti akan kita coba pahami lebih. Ada beberapa referensi dari Al-Quran yang menjelaskan tentang ditetapkannya ukuran atau kadar sesuatu. Jadi supaya kita tidak lupa dengan topik bahasan kita, yang pertama kita akan membahas tentang betapa Allah itu sudah menjamin apa-apa yang ia sudah ketahui dari kebutuhan hamba-hambanya. Yang pertama ada di dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang pertama, ini bicara tentang apa-apa yang Allah sudah jamin kepada kehidupan hamba-hambanya. Baik itu hamba-hambanya yang beriman atau bahkan hamba-hambanya yang belum beriman. Atau juga kepada makhluk binatang selain manusia. Kita coba pahami alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, dan Allah tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak ada yang menyamainya. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menetapkan ukurannya ataupun takarannya. Yang kedua, wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah ada binatang melata yang ada di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu kemana akhir dari perjalanan binatang itu, binatang melata itu. Wa mustawda'aha, Allah bahkan maha mengetahui di mana ia sembunyikan tempat persembunyiannya, di mana mereka pulang. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah Allah tetapkan di dalam kitab yang nyata. Yang dimaksud adalah Allah makhluk. Nah, ini penjelasannya. Ini tafsir yang saya ambil referensinya dari Syekh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah menetapkan takarannya ataupun ukurannya, ay kullu syai'in mimma siwahu makhluqun mardudun. Segala sesuatu selain Allah, selain Dia, itu adalah ciptaan. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan. Makhluqun wa mardudun, sama maknanya. Wa huwa, dan Allah itu khaliqu kulli syai'in.
Allah itu pencipta segala sesuatu. Kemudian wa rabbahu, dan Allah adalah Tuhan dari semua yang Ia cipta, dan Allah adalah pemilik dari semua yang dicipta, dan Allah adalah sesembahan dari semua yang Ia cipta. Wa kullu syai'in tahta qahrihi, segala sesuatu itu berada dalam kehendaknya, dalam paksaannya. Apakah itu dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan tidak suka. Makanya salah satu nama Allah itu apa? Di dalam Asmaul Husna. Wa huwa qahirun fawqa ibadih. Allah itu maha pemaksa kepada hamba-hambanya. Wa tadbiruhu, urusan-urusannya Allah kendalikan. Wa taqdiruhu, dan ketentuannya, ketetapannya Allah juga tentukan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita coba mundur sebentar. Ini untuk memahami apa yang disebut di dalam hikmah tadi. Ijtihaduka fi ma'dhumina laka. Yang Allah jamin dari semua makhluknya adalah rezekinya, kemudian ajalnya, yang di dalam hadis itu Allah sebutkan ajalnya syaqiyun wa sa'idun, termasuk bagaimanakah dia di dunia ini nanti hidupnya bahagia ataupun sebaliknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah yang kelima ini meneguhkan hati kita untuk tetap berupaya, tetapi tidak melebih-lebihkan apa yang kita lakukan, karena melebih-lebihkan itu cenderung untuk melanggar batas. Jadi makanya Imam As-Sukandari menggunakan kata ijtihad, kesungguhan yang dibuktikan dengan pengorbanan. Jadi seseorang yang bersungguh-sungguh tetapi belum berkorban, itu belum dianggap sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh. Nah, dia mengatakan ijtihaduka fi ma'dhumina laka, kesungguhanmu dengan mengorbankan segala sesuatu untuk mengejar meraih apa-apa yang sesungguhnya Allah telah jamin untukmu, dan pada saat yang sama kelalaianmu meninggalkan kewajiban yang Allah telah tuntut darimu, itu merupakan bukti lenyapnya basirah darimu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam As-Sukandari mengajak kita untuk menemukan substansi ataupun menemukan inti dari apa yang Allah ajarkan kepada kita tentang rezeki. Rezeki itu Allah sudah takar, Allah sudah tentukan, tidak pernah melebihi dari yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dan tidak pernah kurang dari yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Begini penjelasannya. Terlalu berlebih ataupun terlalu kurang itu menunjukkan keadaan yang jauh dari proporsional. Terlalu, apakah terlalu banyak, apakah terlalu sedikit, terlalu jauh, apakah terlalu dekat. Kata terlalu itu menunjukkan keadaan yang jauh dari makna proporsional. Dan kata terlalu itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata terlalu itu bisa dinisbatkan atau harus dinisbatkan kepada makhluknya. Karena makhluk Allah apapun itu pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan yang karena keterbatasannya itu dia kadang-kadang terlalu di dalam bertindak ataupun terlalu kurang di dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan ilmunya di dalam menghitung tidak mungkin membuat Allah keliru menetapkan rezekinya.
Yang kurang dari rezeki itu apa? Yang kurang dari rezeki apa? Yang kurang dari rezeki adalah rasa syukur. Rezekinya sudah pas. Karena dihitung oleh zat yang maha sempurna ilmu. Penetapannya tidak mungkin kurang. Karena Allah disifati dengan wallahu sari'ul hisab. Allah mensifati zatnya sendiri dengan sebutan Allah itu maha cermat, maha cepat gitu. Nah, kalimat yang pertama ijtihaduka fi mawduminalaka itu mencakup ketika seseorang mengejar-ngejar harta kekayaan. Kalau dia memahaminya sebagai rezeki, maka rezeki itu nggak bisa dicari, nggak bisa dikejar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan upaya. Batasannya apa? Batasannya adalah berhentilah untuk melangkah ketika ada larangan, ketika ada syariat yang menuntut kita harus berhenti. Jadi ketika jelas ada larangan, kita memaksakan diri untuk mengambil, itu namanya masuk dalam kategori mengejar-ngejar apa yang telah Allah janjikan. Rezeki itu pasti baik. Mengapa rezeki pasti baik? Rezeki itu tidak mungkin tidak baik karena rezeki itu datang dari zat yang maha baik. Tidak masuk akal Allah itu zat yang maha baik memberikan sesuatu yang tidak baik. Rezeki itu sudah dihitung, sudah ditentukan, sudah ditata. Maka ketika ada larangan yang bahkan larangan itu menarik perhatian kita untuk mengambil, jangan mengambil. Itu berarti mengejar-ngejar apa yang Allah sudah tentukan. Yang larangan itu bukan termasuk yang ditentukan. Jadi yang harus diambil adalah yang statusnya lampunya lampu hijau. Yang lampunya lampu merah jangan diambil. Bahkan dalam kehidupan manusia kita dididik dalam kesepakatan manusia secara umum. Kalau merah berhentilah. Kalau kuning hati-hati, kalau hijau baru boleh ambil. Oleh karena itu batasan antara memahami ini rezeki kita dan ini bukan rezeki kita adalah pada ketaatan mensikapi segala sesuatu yang dilarang. Nah, sementara itu wa taqsiruka fi ma tuliba minka, sementara kalian melalaikan kewajiban-kewajiban yang sudah dituntut darimu, itu merupakan bukti lenyapnya basirah baru. Jadi Imam As-Sakandari mengajak kita untuk menemukan kejujuran di dalam hidup. Tidak dipungkiri bahwa kadang-kadang manusia itu tertarik untuk mengejar sesuatu yang dalam pandangannya indah. Kalau harta kekayaan dunia itu disifati Nabi sebagai hulwatun khadirah. Sesuatu yang hijau, royo-royo dan membuat orang tertarik untuk mengambilnya. Bahkan tertarik untuk meraupi. Dunia kata Nabi hulwatun khadirah. Hulwah itu sesuatu yang manis. Khadirah warnanya hijau. Jadi itu semacam metafor yang dimaksudkan bahwa manusia itu tertarik dengan sesuatu yang indah. Nah, basic dasar manusia adalah tertarik kepada dunia. Tetapi Allah membekali kepada setiap orang-orang yang beriman untuk aware, waspada terhadap apa-apa yang tidak pantas baginya untuk mengambil. Nah, ini bagian yang kedua yang saya pikir ini mengenal nasihat bagi kita.
wa taqsiruka fima tuliba minka. Lalai itu maknanya meninggalkan apa tidak? Lalai itu maknanya meninggalkan. Tapi pada meninggalkannya, apakah tidak ada pemahaman bahwa kita harus melaksanakannya? Meninggalkan ada dua kan? Meninggalkan pertama, meninggalkan orang yang mungkin dia tidak paham, tidak tahu ilmunya. Apakah bisa disebut sebagai lalai? Tidak bisa. Tapi kata lalai itu maknanya adalah kita paham, kita tahu, tetapi kita mengabaikan. Itu namanya melalai. Jadi ada unsur kesengajaan dan ada unsur pengetahuan. Makanya kata Imam Sukandari, wa taqsiruka, dan kelalaianmu meninggalkan apa-apa yang Allah telah tuntut darimu merupakan bukti lenyapnya basirah. Artinya apa? Artinya kita paham bahwa kita punya kewajiban yang harus kita lakukan, yang tidak boleh kita abaikan. Tetapi ada alasan menurut kita untuk melalaikannya dan kemudian kita meninggalkan melaksanakan. Dan ketika itu terjadi, kata Imam As-Sukandari, saat itulah kemudian lenyap basirah dari diri kita. Apa pentingnya basirah? Basirah itu apa? Kalau dalam banyak referensi, basirah itu disebut sebagai mata. Kalau mata kita melihat objek, kemudian menemukan apa itu sebutannya, kalau mata hati menemukan kebaikan dan kita terdorong untuk mengikuti. Manusia itu punya basic untuk condong kepada kebaikan, itu namanya fitrah. Nah, kemampuannya untuk melihat kebaikan dari keburukan, membedakannya jalan hidayah dari kesesatan, itu namanya basirah. Maka Imam As-Sukandari mengajari kita untuk waspada. Jadi mohon difahami bahwa orang-orang yang beriman itu bukannya tidak boleh kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu malah kemudian membuat mereka lebih terjerumus ke dalam segala sesuatu yang dilarang. Coba ada pertanyaan yang bagus, pertanyaan tazkiyah. Orang kaya kemudian gampang berbagi bersedekah, itu lumrah banget. Orang kaya raya kemudian senang berbagi, senang bersedekah, lumrah banget. Lazim ya. Orang miskin sempit kekayaan hidupnya dan dia benci untuk bersedekah. Tidak mau bersedekah. Lumrah apa enggak lumrah? Lumrah. Yang tidak lumrah adalah orang kaya raya membenci memberi dan orang miskin pata yang justru cinta berbagi. Itu yang tidak normal. Nah, orang-orang yang beriman bukannya tidak boleh kaya. Tetapi Al-Quran menjelaskan kekayaan itu dilabeli dengan sebutan kebutuhan yang tidak prima. Coba dibuka surah Ali Imran ayat yang ke-14. Atau ayat yang ke-13. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Ini Allah melabeli kehidupan dengan dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul mata'. Mata itu maknanya perhiasan. Nah, Al-Quran mendidik manusia untuk memahami dunia itu sebagai perhiasan. Perhiasan itu termasuk kehidupan primer, apa sekunder, apakah tertiar.
Bahkan orang bisa hidup tanpa perhiasan. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa dunia itu adalah perhiasan. Tetapi sebaik perhiasan, statusnya adalah kebutuhan yang kita beri. Pertanyaan yang sering harus kita jawab adalah, mengapa manusia mengejar-ngejar sesuatu yang terbiet, tetapi pada yang sama mengabaikan, melalaikan sesuatu yang primer bahkan sebenarnya. Itu yang Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah perhiasan. Bahkan orang perempuan saja yang pakai perhiasan itu hanya berapa persen. Mengapa? Karena mereka memahami itu bukan kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder pun kadang-kadang tidak perhiasan. Makanya Allah menegaskan dzalika mataul hayatid dunya. Allah menegaskan wallahu indahu husnul ma'ab, dan tempat di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Kalau mengajak kita untuk membandingkan mana yang primer, mana yang sekunder, dan bahkan mana yang tertier. Oleh karena itu maka ikhwafillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian tentang hikmah yang kelima ini mengajak kita untuk mengedepankan kejujuran. Banyak di antara manusia yang menganggap dunia itu menarik perhatian dan kemudian memberikan semua potensinya untuk meraihnya, dan pada saat yang sama kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan dia tinggalkan karena dia abai. Itu yang tidak boleh. Maka saat itu terjadi, maka basirah itu lenyap dari kita. Coba kita lihat ini, masih membahas tentang jaminan yang Allah berikan kepada makhluk hidup. Ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali pasti Allah telah menjamin rezekinya. Rezeki itu pasti sampai kepada mereka yang berhak. Tidak mungkin rezeki itu luput dari seorang yang punya hak atasnya. Ayat ini mengoreksi pemahaman kepada kita tentang konsep rezeki. Rezeki itu harus baik, harus halal, baik konten materinya ataupun proses dan cara mendapatkannya. Kadang-kadang kita ini dikacaukan dengan pemahaman rezeki yang keliru. Mengambil hak orang dianggapnya sebagai rezeki. Allah tidak mungkin menetapkan itu rezeki. Karena mengambil hak manusia yang berbeda tanpa izin, itu tidak bisa disebut sebagai rezeki. Itu apa sebenarnya? Mengambil hak manusia yang kita tidak berhak untuk mengambilnya, apa namanya? Ya mencuri. Dan tetap dikacaukan konsep rezeki dengan konsep barang curi. Makanya Allah menjelaskan bahwa bahkan binatang melata sekalipun di muka bumi ini, Allah sudah jamin rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha, bahkan Allah Maha tahu kemana akhir upayanya mencari rezeki itu, dan Allah Maha tahu kemana pulangnya dia menyimpan rezeki. Jadi kadang-kadang mungkin kita luput untuk memperhatikan. Kadang-kadang seekor cicak di dinding, di depannya ada nyamuk. Allah Maha tahu apakah nyamuk itu akan menjadi rezekinya, apakah tidak. Yang harus dilakukan nyamuk adalah mengupayakan tidak tertangkap oleh cicak. Yang dilakukan cicak adalah mengejar nyamuk sampai dia dapat sebagai rezeki. Itu masing-masing berupaya. Nah, manusia seperti itu. Prosesnya harus baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah,
Karena itu tidak mungkin cara bagi dia untuk mendapatkan rezeki. Rezeki itu adalah sesuatu yang baik, kemudian diperoleh dengan cara yang baik. Itulah batasannya. Maka kalau ada larangan, larangan itu adalah batasan antara rezeki kita dan bukan rezeki. Kalau larangan itu tetap kita ambil, tetap kita bawa, maka kita telah melampaui batas untuk mengambil rezeki kita. Makanya Allah berfirman, bahkan Allah Maha tahu tentang akhir upaya dia mencari rezeki itu, bahkan Allah juga Maha tahu kemana ia simpan rezeki yang ia cari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini hud yang keenam. Akhbar ta'ala annahu mutakaffilun bi arzakil makhluqat. Ini kalimat yang memberikan penegasan dan tidak ada di dalamnya keraguan. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah menginformasikan kepada kita dirinya adalah penanggung jawab, pemberi rizki semua makhluk yang ia ciptakan. Dia menggunakan kalimat yang tidak ambigu maknanya supaya tidak menyisakan keraguan dan kegagalan. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa ia penjamin, bertanggung jawab akan rizki dari semua makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Min sa'iri dawabin fil ardi, dari semua binatang melata, syagiriha wa kabiriha, yang kecil ataupun yang besar, di lautan ataupun di daratan, wa annahu ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ya'lam aina muntaha sayraha fil ardi. Allah Maha mengetahui kemana titik terakhir binatang itu melakukan perjalanan untuk mendapatkan rezeki di muka bumi. Kalau Allah nggak tahu, akal kita akan mempersalahkan. Masa Allah nggak tahu? Kalau Allah nggak tahu, berarti Allah sama dengan makhluknya. Allah harus berbeda dan tidak boleh sama. Syarat berbeda itu Allah tegaskan di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, atau di dalam surah Al-Ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh sama dengan apapun yang ada di dunia. Jadi perbedaannya itu menjadi wajib. Maka Allah tidak mungkin tidak tahu. Karena kata tidak tahu itu hanya dinisbatkan kepada makhluk. Allah nggak mungkin nggak tahu. Allah nggak mungkin nggak bisa memberikan rezeki. Karena kata nggak bisa itu hanya bisa dinisbatkan kepada makhluk. Wa aina ta'wilai min waqriha wa huwa mustawda'ah, wa qala Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas, ya'lamu mustaqarra haitsu ta'wi wa mustawda'ah haitsu tamut. Bahkan Allah Maha mengetahui kapan matinya makhluk yang ia ciptakan. Kalau di dalam hadis disebutkan salah satu syarat kematian apa? Jika daftar rezeki itu sudah Allah berikan kepada semuanya, maka datanglah ajal menjemput seseorang ataupun makhluk hidup. Bahkan ikhwah fillah rahmatullah, rezeki itu Allah tetapkan sebelum manusia jadi manusia. Pada hadis Allah menjelaskan lewat lisan Rasulnya yang mulia bahwa pada usia janin 120 hari, berapa 120 hari? 4 bulan. 4 bulan itu malaikat disuruh oleh Allah untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama adalah ajalnya, kapan kematiannya, di mana tempatnya, oleh karena apa, upayanya apa dan bagaimana, Allah tentukan di situ.
Memang rezekinya Allah tetapkan. Sebelum manusia jadi manusia, Allah Maha tahu berapa usia orang ini, berapa usia hewan ini, dan butuh berapa banyak rezeki yang harus bagikan. Allah Maha tahu. Maka kalau Allah memiliki segala yang terbaik, tidak mungkin dia memberikan yang tidak baik. Tidak baik itu hanya untuk makhluk. Maka kalau Allah memberikan yang tidak baik, Allah berarti ada menyamainya, yaitu makhluk yang Allah cipta. Kalau manusia memberikan yang tidak baik, lumrah, karena manusia tidak selalu punya yang baik-baik. Oleh karena itu disebutkan Allah menetapkan rezekinya. Berapa jumlahnya? Untuk berapa lama? Tidak pernah kurang pemberiannya dan tidak pernah lebih pemberian. Yang kurang itu adalah rasa syukur kita. Karena Allah nggak mungkin memberikan sesuatu yang kurang. Kalau orang tua kita kadang-kadang kurang memberikan jatah sangu, itu lumrah dan ada alasannya. Ya mungkin orang tua kita sedang nggak punya uang. Tetapi nggak mungkin Allah nggak punya uang. Nggak mungkin Allah nggak punya kekayaan. Makanya Maha Suci Allah dari memberikan sesuatu yang tidak baik. Itu konsep akidah. Dan kita harus meyakininya. Jangan sekali-kali meragukan. Sekali kita meragukannya, ada potensi kita melakukan pelanggaran. Makanya seorang ulama mengatakan, ketika manusia mulai meyakini rezekinya tergantung kepada tangan dan usahanya, saat itu ia potensial melakukan pelanggaran. Ulangnya lagi ya, seorang ulama mengatakan, ketika manusia mulai meyakini rezekinya, kehidupannya sepenuhnya ada dalam genggaman tangannya, upayanya, saat itu ia mulai potensial melakukan pelanggaran. Rezeki itu tidak sepenuhnya dijamin oleh orang yang bersangkutan. Rezeki itu dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita, bagian manusia apanya? Prosesnya ataupun bergerak untuk mengambil. Ini harus kita yakini. Apapun profesi kita, beramal soleh dengan siapapun kita di dunia, akidah ini basic yang tidak boleh dilupakan. Apalagi panjenengan adalah orang-orang yang Allah berikan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Dokter itu istimewa karena nggak banyak orang jadi dokter. Udah gitu istimewa spesialis. Banyak dokter umum tapi nggak banyak spesialis. Udah spesialis tika figur yang terkenal rumit dan sulit. Anda di puncak piramida, maka ujiannya juga semakin besar. Maka pembekalan seperti ini potensial menguatkan akidah, termasuk cara pandang kita tentang Islam. Bayangkan betapa bahayanya orang berada di puncak, tapi konsep dan pemahaman tentang akidah, tentang amal soleh, tentang rezeki, keliru, rapuh. Maka pasti dia akan terjungkal. Karena dia berada di puncak piramida. Kita lanjutkan. Nah sekarang kita coba pahami. Apakah yang umumnya dikejar oleh manusia di dalam hidupnya? Kita dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selalu kita baca atau kalau tidak selalu sering kita baca, at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita coba lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirnya. Yaqulu ta'ala syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratu wa amtalabil akhirah wa batigha'iha. Kalian semuanya disibukkan oleh
cinta dunia dan kenikmatan di dalamnya, dan bunga-bunga yang menghiasi. Sampai kalian melupakan akhirat dan upaya untuk meraih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kata sibuk itu? Sibuk itu menghabiskan waktu untuk satu kegiatan, betul? Jadi kesimpulannya, yang dilarang itu menyibukkan diri dengan dunia. Apakah yang dilarang itu hidup di dunia apa adanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang dilarang itu adalah menyibuk-nyibukkan. Kalau udah waktunya istirahat, istirahat. Waktunya sholat, tinggalkan semuanya. Berangkat sholat. Waktunya berbuka, waktunya ngaji Al-Quran, waktunya kajian. Maka yang dilarang adalah menghilangkan itu semuanya dan menggantikannya dengan menyibukkan diri untuk meraih dunia, kenikmatannya, bunga-bunganya, sehingga kita lalai dari kewajiban untuk menggapai kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kita perlu mengulangi lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa berharganya iman kita. Coba, saya mencoba untuk mengajak panjenengan semuanya mengkaji ayat yang menjelaskan iman kita kepada Allah itu luar biasa harganya. Coba buka surah Ali Imran ayat yang ke-91. Mohon dengan hormat salah satu membacanya dan menerjemahkannya. Surat yang ketiga ayat 91. Innal ladzina kafaru. Ya. Baca. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Mohon dibacakan terjemahan. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Oke, sekarang kita coba pahami ayat itu. Sungguh Allah menggunakan penekanan. Kalau dalam qawaid disebut dengan harfut taukid, huruf untuk menegaskan makna. Sungguh orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, nanti kalau Allah akan siksa mereka, mereka mencoba untuk memberikan ganti emas sebesar bumi, itu Allah akan menolak. Coba bayangkan, meskipun nggak mungkin bisa dibayangkan, emas sebesar bumi itu berapa duitnya? Berarti iman kita itu dalam pandangan Allah jauh lebih berharga daripada emas sebesar bumi. Coba kita dengarkan. Ada hadis yang saya pikir panjenengan tahu dan paham. Ini hadis ya. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya, apa kata Nabi? Allah akan membangunkan rumah di mana? Di surga. Allah akan bangunkan rumah di surga. Mas, dokter, coba. Di Surabaya ini berapa harga rumah kata-kata? Hah? Rumah yang di daerah tengah itu angkanya sudah, tadi malam saya ngisi kajian di daerah dekat
Gelora Pancasila, rumah di sana rata-rata udah 9 sampai 10 M. Ini Allah bangunkan rumah ya. Nggak main-main, di surga dibangunkan. Coba renungkan. Harga sholat sunnah itu seharga triliunan. Yang dengannya Allah membangunkan rumah kita nanti di surga. Itu harga sholat sunnah. Loh, angka itu memang tidak muncul di dalam hadis ataupun di dalam ayat itu. Tetapi kita bisa menggunakan hitungan kita. Harga sholat sunnah itu mahal banget. Sholat sunnah yang oleh banyak orang dipandang oleh sebelah mata, itu kok dilakukan secara konsisten istiqomah, itu Allah bangunkan untuk kita surga. Udah dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau kita mendengar berita tentang seseorang dibangunkan rumah di Surabaya, di kota besar, itu senangnya bukan main kan? Ini Allah bangunkan di surga. Yang tanahnya berbeda, pohon-pohonannya indahnya berbeda, atmosfernya berbeda, teruskan uang triliunan. Jadi harga sholat sunnah itu semahal itu ya. Nah, di ayat itu Allah menjelaskan iman orang-orang yang beriman kepada Allah itu harganya jauh lebih mahal di hadapan Allah dibanding emas sebesar ini. Emas batangan itu yang 1 kilo berapa, 2 kilo berapa, 3 kilo berapa. Ini satu bumi dijadikan emas, Allah masih nggak mau terima. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Anda punya satu lingkungan yang baik, lingkungan belajar, lingkungan keilmuan, dan lingkungan yang darinya Anda diajak untuk menguatkan konsep-konsep religi, memandang segala sesuatu dari konsep agama yang sebenarnya itu merupakan kebaikan. Ada hadis yang bunyi seperti ini. Idza aradallahu, ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, apa kata Allah? Yufaqihu fiddin. Ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan pada seseorang, Allah memberikan pemahaman agama yang benar kepada. Apa penjelasannya? Karena agama itu adalah nilai-nilai akidah dan nilai-nilai moral. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran dan Nabi memerintahkan kita dalam hadisnya, intinya itu cuma 2. Meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Larangannya apa? Jangan berbuat syirik, jangan durhaka kepada orang tua, dan jangan mengambil hak orang lain. Allah nggak memerintahkan baik nabinya, jadilah orang pintar. Jadilah orang cerdas. Karena kepintaran itu masih bisa dilakukan, kepintaran itu masih bisa digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau keimanan, tidak mungkin orang bermaksiat berdasarkan keimanan. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan berdasarkan kecerdasan, kepintaran, mungkin apa enggak? Masih mungkin. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah melarang, Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu berikan dirimu kepada sesembahan selain Allah. Jangan menyembah sekali-kali kecuali menyembah Allah. Itu perintahnya. Nah, makanya ada hal yang positif di lingkungan Anda semuanya. Anda dididik untuk menjadi pintar dan Anda dididik menjadi seorang yang beriman dan melakukan amal saleh. Bahkan Nabi di dalam hadisnya menjelaskan, semua yang ada di dunia ini dibenci. Kecuali 2 hal. Apa itu? Zikir, ingat kepada Allah, dan melakukan amal saleh.
Maka jadikan lingkungan Anda belajar melayani pasien. Mencoba melihat banyak referensi keilmuan tentang apa yang Anda terlibat di dalamnya tentang di kafe. Kemas dalam konsep-konsep. Jadi ini bukan soal kita ini menjadi orang radikal atau dekat, tapi Allah menegaskan ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah berikan kepadanya pemahaman agama yang baik, bukan kepintaran. Kepintaran itu masih potensial melahirkan kerusakan. Keimanan itu tidak boleh melahirkan kerusakan. Karena nilai keimanan adalah kebaikan. Tetapi kalau kepintaran masih potensial menghasilkan kemaksiatan. Oleh karena itu disebutkan perintah berikutnya wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi limatyakum ma'an hasan. Ini kita lanjutkan. Tentang alhaakumut takatsur saghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa batighaiha wa tamada bikum dzalik. Kalian lalai untuk melakukan itu semuanya hatta ja'akumul maut, sampai kematian datang menjemputmu. Wa zurtumul maqabir, kalian semuanya dikuburkan. Ini ada hadis yang bagus ini. Ya, hadis bagus semuanya. Maksud saya yang cocok untuk kita jadikan referensi. Wa qala Muslimun fi sahihaihi, Imam Muslim menjelaskan dalam kitab sahihnya, haddatsana Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafiz bin Maisarah, an Ala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul abdu, Nabi bersabda, berkata manusia, mali, mana hartaku, mana uangku, mana kekayaanku. Wa inna ma la min malin salata. Sesungguhnya bagi seorang hamba itu hanya 3 hal. Yang pertama, ma'akala fa'afna, yang ia makan kemudian harus dia buang sisa-sisanya. Yang kedua, aulabisa fa'abla, yang ia pakai kemudian musnah karena waktu usang. Autasaddaqa fa'nata, ataupun yang ia sedekahkan dan abadi dia sedekahkan nanti di akhirat. Wa masyiba, tidak ada lagi sifat itu. Fadahibun watarikuhu linnas, maka nilai sedekah itulah yang abadi meskipun dia ditinggalkan oleh manusia. Jadi kata Nabi, harta itu ada 3. Yang kita makan, kemudian habis dengan sendirinya karena harus dibuang. Yang kita pakai, kemudian rusak, musnah karena usang waktu, kemudian kita sedekahkan. Itulah yang bersifat abadi meskipun manusia meninggalkan kita semua. Ada hadis yang lainnya. Kalau tadi Imam Muslim mengatakan itu, sekarang Imam Bukhari mengatakan hadis yang lainnya. Haddatsana Humaydi, haddatsana Sufyan, haddatsana Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, sami'a Anas bin Malik yaqul, dia mendengar Anas bin Malik bercerita, suatu saat Rasul bersabda, yadba'ul mayyit thalathan, yang mengikuti mayit itu 3. Mayit itu artinya jenazah kan. Ketika orang dimakamkan maka sudah tidak lagi menjadi manusia, statusnya adalah mayit. Kata Nabi, yadbi'ul mayyit thalathan. Fayarji'u tsani, 3 itu yang 2 pulang. Wa yabqa ma'u wahid, yang tinggal bersama mayit hanya 1. Yang ikut bersamanya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 yang pulang adalah keluarganya dan hartanya.
yang tersisa menemani dan bersamanya adalah amalnya. Jadi referensi-referensi ini mengajak kita untuk mendudukkan posisi dunia seperti Al-Quran mengajarkan kita dan Nabi juga mengajarkan kepada kita. Kenapa ini begitu penting bagi panjenengan? Karena Allah akan menghamparkan di depan Anda kemudian. Mengapa penting itu diingat? Allah akan serakkan di masa depan panjenengan semuanya. Kemudahan dan itu mungkin nampak hijau membuat Anda semuanya menjadi tidak waspada. Bahaya. Makanya ini menjadi penting. Oleh karena itu maka kembali kepada yang pertama bahwa mengejar-ngejar mengorbankan segala sesuatu untuk meraih yang Allah sudah jamin itu keliru. Sama kelirunya abai terhadap kewajiban yang Allah sudah tuntut kepada kita untuk kita selesaikan. Nah, ini kewajiban manusia kepada Allah yang sering diabaikan. Az-Zariyat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kata Allah, ma uridu minhum rizqin. Aku enggak butuh rezeki dari mereka. Dan aku tidak ingin mereka memberiku nikmat. Allah yang memberikan rezeki. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud dengan ibadah, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang dimaksud ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batiniyah Allah. Yang dimaksud ibadah itu adalah ismun atau istilah atau apapun itu mencakup apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi berupa perkataan, berupa perbuatan, baik itu perbuatan perkataan yang ada di luar ataupun perbuatan perkataan yang ada di dalam hati. Sehingga kalau begini penjelasannya, maka kadang-kadang ibadah itu harus tampak di luar. Meskipun kadang-kadang ibadah itu juga harus tersembunyi. Nggak mungkin manusia bisa selamanya menyembunyikan kebaikannya. Jika tidak mungkin disembunyikan, ya nggak perlu disembunyikan. Bahkan kadang-kadang kita dikelirukan pemahaman kita untuk menyembunyikan amal soleh kita, meskipun kadang-kadang tidak mungkin kita sembunyikan. Sekarang orang malu untuk berangkat ke masjid jamaah, takut dibilang dan dinilai sebagai orang soleh. Nggak mau berangkat. Jangan nanti daripada saya dibilang orang soleh, memang sholat di rumah. Dia keliru. Atau tetap berangkat supaya orang menilai aku adalah orang yang setiap saat tepat waktu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama keliru nih. Yang betul gimana? Berangkatlah bismillah lillahi ta'ala. Memang kata Nabi, ketika engkau bersedekah dan kau bisa menyembunyikan sedekahmu dari tangan kirimu, atau engkau bersedekah dengan tangan kiri, tangan kananmu enggak tahu, itu baik. Kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, gimana? Bismillah bersedekah lillahi.
Nah ini kita lanjutkan. Yang bahaya itu adalah tentang basirah. Karena ada kaitan tentang basirah. Fal basirah itu apa? Al-amrul kashif alladhi ya'riful insanu bihi rabbahu. Tabaraka wa ta'ala ma'rifatan sahihatan wa ya'rifu bi at-tariq al-mawsul ilaihi wa huwa ma syara'ahu ala sunnah rasulih alaihi wassalatu wassalam wa bi ya'rifid dzat allati yasirun nasu ilaihi. Ini basirah ini ya. Kita coba dalami. Basirah itu adalah al-amrul kashif alladhi ya'rifu insanu bi rabbahu. Jadi kemampuan manusia yang ada di dalam dirinya untuk bisa mengenali siapa penciptanya. Apa bahayanya kalau manusia nggak tahu siapa penciptanya? Apa bahayanya? Yang pertama, cari Tuhan baru selain Allah. Bahaya itu. Yang kedua, tersesat dari jalan Tuhannya. Yang ketiga, kalau dia nggak tahu siapa Tuhannya, bagaimana mungkin dia tahu mana yang dihalalkannya dan mana yang diharamkannya? Kalau dia nggak kenal siapa Tuhannya, bagaimana mungkin dia berharap akan menemuinya? Maka basirah itu adalah kemampuan di dalam diri manusia, al-amrul kashif, yang kemampuan itu membuatnya mengenali siapa Tuhan. Pengenalannya bukan main-main, ma'rifatan sahihatan. Pengenalan yang benar. Yang dengan pengenalan itu dia tahu jalan bagaimana akan menemui Tuhan. Dalam bentuk apa? Ma syara'ahu ala sunan rasulullah. Yang ia tetapkan melalui syariat yang dibawa oleh para utusan nabi. Wabihi, dengan kemampuan itu dia tahu jalan kehidupan abadi yang harus ia tempuh. Bukan jalan kehidupan sementara, tapi kehidupan abadi. Agar Allah yasirun nasu ilaihi. Sebagai penutup, Imam As-Sukandari menjelaskan, kalau kita berkorban apapun demi mengejar sesuatu yang Allah sudah tentukan, pastikan nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Dan pada saat yang sama, abai meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas diri kita. Apa kata Imam As-Sukandari? Itu indikasi basirahmu mulai lenyap. Sekarang coba saya tanya panjenengan, kira-kira apa yang menghijab atau mendinding seseorang dari makrifatnya kepada Tuhan? Hah? Dosa satu. Dosa disebabkan karena perbuatan. Dosa itu disebabkan karena pelanggaran dan perbuatan. Pelanggaran perbuatan tentang kehidupan dunia. Maka beliau mengatakan, kalau waktu, potensi, apapun kita korbankan untuk mengejar dunia, padahal Allah sudah menetapkan jatah dunia untuk kita, dan pada saat yang sama kita meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan untuk kita tunaikan, tidak kita laksanakan, hati-hati. Itu indikasi basirahmu mulai sedikit demi sedikit lenyap dari ini. Itu kata Imam As-Sukandari. Yang dilarang itu adalah tenggelam, terbawa oleh kehidupan dunia. Coba saya tanya ini. Kalau Anda berenang di sungai yang dalam, yang dilarang itu tenggelamnya apa berenang?
Yang dilarang adalah tenggelam. Kita semuanya ini merenangi dunia. Nggak mungkin kita nggak merenangi dunia. Yang dilarang adalah tenggelamnya atau bahkan membuat diri kita sengaja tenggelam di dalam. Nah, Anda mengarungi danau yang segar, yang sejuk. Anda nggak tenggelam, Anda merasakan kesejukan. Anda nggak tenggelam, Anda merasakan kesegaran. Maka jangan tenggelam. Gunakan ilmu, gunakan skill. Lawan yang kira-kira membuat kita potensial untuk tenggelam. Nah, semua orang pasti harus hidup bersama dunianya. Yang dilarang adalah tenggelam di dunia itu, sehingga nggak tahu mana yang harus diambil, apalagi dengan sengaja menenggelamkan diri di dalam dunia. Ada waktu kira-kira 10 sampai 15 menit maksimum untuk kita jadikan sebagai tempat berdiskusi, sarana diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sampaikan kepada Mas Dr. Zizi Nur untuk bisa memandu diskusi jika ada diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, Alhamdulillah atas paparan kajiannya kita lanjutkan. Menarik sekali untuk menjadi antara jadi tanpa ikhtiar dan kadang kita akan belajar kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya Isna, mau izin bertanya Ustaz. Terkait dengan rezeki ini memang sangat luar biasa sebenarnya, harus kita pelajari dan memang sangat berkaitan erat dengan aktivitas keseharian kita. Banyak sekali rezeki dalam diri kita seperti rezeki sehat, ya, rezeki keilmuan dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering dikaitkan dengan rezeki adalah material. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kan rezeki semua orang itu pasti akan diberikan sesuai dengan kadarnya dan jatahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan konsep ada yang bilang rezeki saya sedang sempit seperti itu? Apakah ada momen atau ada perbuatan atau dosa yang membuat rezeki kita terhambat? Tapi kan tadi konsepnya adalah semua rezeki pasti akan diserahkan dari Allah kepada umatnya sampai betul-betul sesuai dengan jatahnya. Tapi bagaimana dengan konsep yang katanya tuh rezeki saya lagi sempit, saya nggak punya rezeki dan lain sebagainya. Itu bagaimana step-stepnya? Iya. Sekaligus, Dr. Abdul. Baik, jazakallahu khair atas kesempatannya. Saya izin bertanya, jadi tadi sudah disebutkan hadis ya, tidak akan dipanggil seorang makhluk kecuali sudah disempurnakan rezekinya ya. Namun ada juga sebuah hadis lain yang berkata bahwa bersedekah itu ibarat 7 bulir, kemudian dari masing-masing bulirnya tumbuh 100 cabang gitu ya Ustaz ya. Ayat. Oh ayat ya Ustaz ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah bersedekah ini bisa merupakan sebuah ikhtiar untuk menambah usia Ustaz? Karena kan kalau misalnya dari ayat tersebut harusnya kan berarti kuota rezekinya bertambah gitu ya Ustaz. Kalau misalnya dia memang banyak beramal dan beramalnya bukan kaleng-kaleng. Kemudian kalau misalnya memang bisa rezeki itu bisa bertambah, apakah rezeki itu juga bisa dikurangi Ustaz? Baik, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Dr. Titipan pertanyaan Ustaz dari Dr. Arif Kurniawan. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap terbaik kita untuk mensyukuri, mempertahankan dan meningkatkan nikmat tasirah? Mensyukuri. Sama saya satu pertanyaan. Ini kalau mensyukuri kenikmatan di sini. Ini kalau di hadis, atau misalnya hadis apa maksud itu? Aklani lidinnya kaan maka maksud isu abadan. Oh itu hadis. Hadis ya. Wah. A'lamu I'mal lidinnya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Nah itu kalau disuruh milih
prioritasnya itu kan nggak bisa ya. Kadang kan orang ada yang dominan lebih ke ngejar dunianya, gitu yang akhiratnya saja gitu gitu. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang rezeki yang sempit. Rezeki sempit itu konsep yang dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin rezeki itu menyempitkan kehidupan seseorang karena rezeki itu mencukupkan kebutuhannya. Jadi kalau orang mengatakan rezeki saya sempit, itu pemahaman sepihak. Karena Allah tidak mungkin membuat sempit seseorang berdasarkan rezeki. Yang membuat manusia sempit kehidupannya adalah kemaksiatannya, pelanggaran-pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, bukan rezekinya. Sehingga kalau ada orang rezeki saling sempit, ya itu pemahaman dia. Dan pemahaman makhluk atau manusia tidak mempengaruhi ketetapan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dibangun pemahaman di antara orang-orang yang beriman supaya meyakini bahwa rezeki itu adalah kebutuhan yang diberikan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk menetapkan rezekinya kalau Allah nggak berilmu tentang kebutuhan orang itu sampai dia meninggal. Jadi bayangkan ada hitungan komputasi yang maha hebat. Yang hanya Allah yang mengetahuinya. Itu kalau diangkakan mungkin akan ketemu seperti rencana anggaran belanja negara. Mungkin ada anggaran. Maka kebutuhan negara diambilkan dari RAPBN. Dan tidak mungkin negara mengambil sumber dana dari dana yang sudah ditetapkan kecuali ditetapkan berdasarkan kesepakatan DPR mungkin. Nah kalau habis RAPBN-nya ya sudah selesai. Itu dirancang untuk 5 tahun sekali ke depan. Tapi itu bukan konsep rezeki karena kadang-kadang kurang. Kadang ngutang sana, ngutang sini, korup sana, korup sini. Tapi sekurang-kurangnya ketika Allah menetapkan rezeki ketika bayi berusia 4 bulan, itu Allah Maha tahu berapa kebutuhannya, angkanya berapa lama sampai habis saatnya ajal menjemputnya. Itu tidak mungkin sempit karenanya kecuali orangnya sendiri yang memahaminya sebagai rezeki yang sempit. Pertanyaan yang kedua, Dr. Benito. Apakah mungkin orang bertambah rezekinya, bertambah usianya karena banyak rezeki? Ulama mengatakan, kalau yang dimaksud usia adalah usia fisik, Allah berfirman, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Usia itu tidak mungkin dipanjangkan sesaat, tidak mungkin dikurangi sesaat. Yang dimaksud panjang usia adalah keberkahan. Contohnya begini. Ada anak yang usia fisiknya masih 15 tahun. Imam Syafi'i itu ketika usianya 8 tahun, dia mampu menghafal Al-Quran. Jadi usia fisiknya 8 tahun, tetapi keberkahan usia dan rezekinya itu melebihi orang yang usianya mungkin bahkan 40 tahun, 50 tahun. Sementara pada saat yang sama ada orang usianya 50 tahun, pelaku persiapan, pemampu, penjaga, sehingga panjangnya usia itu tidak bisa melebihi keberkahan usia anak yang tadi 8 tahun. Makanya yang bertambah adalah keberkahan, bukan panjang usianya. Karena Allah menetapkan ketika datang saatnya ajal, Allah berfirman, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak mengajukan sesuatu atau tidak mengakhirkan saat. Maka yang dimaksud adalah keberkahan usia, bukan usia fisik itu sendiri.
Dr. Ben itu kita lihat ya, Nabi Ibrahim, Rasulullah itu fisiknya, jasadnya sudah meninggal. Tetapi keberkahan usianya itu melebihi panjang waktu kehidupan beliau itu. Usianya 63 tahun. Tetapi panjang usia dalam makna keberkahannya itu mengabadi sifatnya. Maka yang dimaksudkan adalah tambah usia itu tambah rezekinya, tambah usianya itu keberkahan. Dan keberkahan itu adalah kebaikan yang bertubi-tubi. Kebaikan yang menimbulkan kebaikan kembali. Itu keberkahan. Kalau kebaikan menimbulkan keburukan, itu bukan keberkahan. Karena keberkahan itu adalah kebaikan yang menimbulkan kebaikan, yang menimbulkan kebaikan. Pertanyaan dari Dr. Arif. Tadi yang ketiga siapa? Basira. Basira kenapa? Itu pertanyaannya bagus sekali itu. Bagaimana meningkatkan ataupun menajamkan ataupun membuat basira lebih sensitif. Nah sekarang kalau kita melihat penjelasan penjelasannya Syekhul Islam, yang dimaksud basira adalah kemampuan seseorang yang ada di dalam dirinya untuk bisa mengetahui satu siapa Robnya, kemudian jalan yang dia tempuh untuk menuju bertemu dengan Robnya, dan sampai kehidupan negeri yang dituju oleh manusia, yaitu negeri akhirat nanti. Kalau ini penjelasan tentang basira, bagaimana menajamkannya? Ya, jawabannya adalah kembali kepada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, menjadikan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang paling mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah sebaik-baik kehidupan. Ataupun di dalam ayat yang berbeda disebutkan wallahu, apa tadi yang ayat itu yang menyebutkan mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, meyakini bahwa tempat kembali di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Bukan dunia, bukan melimpahnya harta, tapi kembali. Anda kalau mendengar kata kembali itu apa maksudnya? Kembali itu pulang. Pulang ada tujuannya. Beda dari hilang. Beda dari tersesat. Allah menggunakan wallahu indahu husnul ma'ab, tempat kembali. Orang itu kembali lagi kepada Allah karena semuanya diciptakan oleh. Nah, kembali kepadanya itu dengan membawa ketaatan. Jadi kalau Dr. Arif masih monitor ini, maka jawaban dari bagaimana membuat basirah kita lebih sensitif, yang pertama adalah meneguhkan keyakinan untuk kemudian menguatkan bahwa akhirat adalah sebaik-baik, semulia-mulia kehidupan. Atau mungkin pada ayat yang berbeda, meyakini kembali kepada Allah nanti adalah sebaik-baik tempat kembali. As-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu juga bagian dari jawabannya. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar Pak Dokter. Istighfar itu apakah hanya khusus untuk ustaz? Enggak, istighfar dokter bisa istighfar. Apa khusus untuk guru, dosen? Enggak, sopir, enggak, semuanya bisa beristighfar. Untuk menggugurkan dosa. Dan menggugurnya dosa dari hati kita itu mempertajam basirah kita. Jadi dinding yang membatasi seseorang dari tajamnya basirah adalah dosa karena kemaksiatan. Apalagi cukup kan? Pertanyaannya terjawab semuanya. Apa tadi? Oh ya.
Kalau itu jawabannya ini. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 201. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua perintah di situ. Membangun ketakwaan dengan sebenar-benar takwa. Dua, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi membangun ketakwaan dengan sebenar-benar takwa, itulah yang memudahkan orang mati secara Islam. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan muslim, itu adalah mereka yang membangun ketakwaan secara sungguh-sungguh. Ini dua perintah yang laksana dua sisi mata uang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Mereka yang meninggal dalam keadaan muslim adalah mereka yang bertakwa. Mereka yang membangun ketakwaan secara sempurna pasti mati akan dalam keadaan muslim. Jadi orang-orang yang menginginkan akhirat pasti akan ikut dunianya. Makanya Nabi bersabda dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Tapi di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, tapi di akhirat dia nggak ingin. Allah mengajarkan kepada kita ayat berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di akhirat ini nanti kita hidupnya bahagia, di dunia bahagia, dan doa tersisa waktu adzabannar. Jangan dicemplungkan, dijerumuskan, dijongkrokkan ke dalam neraka yang besar. Makanya raihlah akhirat. Dunia pasti dapat. Tapi kalau sukses dunia belum tentu sukses akhirat. Ini dunia pandemi dan sekaligus surga pandemi. Sekaligus neraka. Allah menghidangkan surga dan neraka dari apa yang Allah berikan kepadanya. Apakah mungkin dokter itu mendapatkan pahala dari menetapkan undang-undang regulasi untuk masyarakat? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Itu jalan surga bagi para politisi. Yang Allah menghidangkan kepada mereka kemampuan membuat undang-undang. Apakah mungkin dokter dapat pahala dari menanam padi untuk kehidupan umat manusia kita makan? Mungkin enggak? Itu dilakukan jatahnya surga para petani. Petani nggak mungkin bisa masuk surga dengan cara menyembuhkan penyakit jantung pasien, nggak mungkin. Dosen, guru dari caranya mengajar. Pak Yai dari pesantren. Jadi semuanya dapat. Tidak secara keliru memonopoli surga hanya untuk para ustadz, para kiai. Dan yang di luar itu nggak dapat, keliru itu. Nggak bisa. Sopir, apakah dapat pahala dari menyembuhkan pasien dari gangguan jantung? Ya enggak. Dia mendapatkan pahala dari mengantarkan orang bisa beraktivitas melakukan kebaikan. Nah itulah dunia kita, itu surga kita, sekaligus itu adalah ancaman bagi kita. Insyaallah seperti itu. Alhamdulillah, sampai sini Ustaz, para kajian kita kajikan yang sangat bagus sekali, kajian tasawuf, kajian tasbih nafs yang bermanfaat bagi jiwa-jiwa kita. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini. Mari kita berjumpa lagi pada pekan berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis dan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kopi, silakan.